of Texas. Russ, our new contact. Huge move. How did Kyle save that? Well, Josh Merrill. Halo Tangkurak Squad di seantero jagat raya, balik lagi dengan kami Santuy Cinema yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Menceritakan tentang seorang anak yatim piatu yang harus memutar otak demi bisa menghidupi dan mengurus adiknya sendiri. Sempat terjerumus masuk ke dalam dunia hitam hingga akhirnya dia menemukan kehidupan terbaiknya saat bergabung dalam sebuah tim balap. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pematuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Ghost. Berlatarkan di negara Amerika, malam itu terlihat seorang remaja tanggung bernama Destras yang lagi dikejar satuan polisi LA karena ternyata telah mencuri sebuah mobil Rolls Royce. Dia juga dibantu oleh teman wanitanya bernama Sally, seorang hacker pro yang berusaha mengarahkan Des agar bisa lolos dari kejaran polisi. Dalam aksi pengejaran itu, Des berhasil melumpuhkan satu unit mobil polisi dan dengan polosnya, dia kembali menghampiri polisi naas itu kemudian malah meledeknya. Hingga dari aksinya itu, seorang polisi bernama Freeman berhasil mengenalinya. Diketahui ternyata dia adalah seorang mantan lulusan Next Gen Racer, yaitu sebuah organisasi nirlaba yang dibentuk oleh polisi untuk mewadahi para talenta muda di bidang otomotif. Dan saat itu pula Freeman berniat untuk menciduk Des. Sementara itu di tempat lain, Des berhasil menyerahkan mobil curiannya kepada mafia penadah mobil ilegal yang diketuai oleh seseorang bernama Serge. Dengan upah bayaran yang hanya $19.000, dia pun terpaksa harus menerimanya. 20K. Take it or leave it. Sirs, don't do me like this, man. You know anyone else that can move wheels like this? Come on, sir. 19. Ternyata saat ini Des harus fokus mengurus adik perempuannya yang bernama Tanya setelah kedua orang tuanya meninggal. Ibunya terkena kanker dan ayahnya dibunuh oleh perampok yang mencuri di bengkelnya. You finish your homework? Hurry up! Alright, I'll be right there. Tanya. On the table! Gak lama kemudian, akhirnya para polisi mendatangi rumah Des yang terdapat di sebuah rusun. Dia harus rela berpisah dengan adiknya karena mungkin dia akan dipenjara. Dan kemudian di kantor polisi, Des diinterogasi oleh Freeman. Mereka emang udah saling kenal karena Des merupakan anggota Next Gen Racer terbaik. Freeman berniat membantunya memberikan masa percobaan tahanan dan mengarahkan Des agar hidup di jalan yang benar. Dia juga berniat mempertemukannya dengan seseorang. Oh, man. You didn't steal the rolls and lead an officer on a chase. You were the smartest, most talented kid in that bunch. Yeah, a long time ago now. Fine, pull it. Orang itu bernama Rick Redden yang juga merupakan alumni Next Gen Racer yang saat ini punya sebuah tim balap speed off-road atau super truck. Tapi kenyataannya timnya saat ini dalam kondisi terpuruk karena pembalapnya yang bernama Trent belum bisa memberikan hasil yang terbaik di berbagai seri balapan. Freeman ingin Des bergabung dengan tim Rick dan bekerja di jalan yang halal. Rick sempat menolaknya, kemudian Freeman memberikan video rekaman saat Des dikejar polisi untuk meyakinkannya. Here's the footage. Dashcam video nailed him when he got a little cocky. I'll take a look at it, but no promises, okay? Hingga pada suatu hari saat Rick merenung memikirkan timnya yang kian terpuruk, tiba-tiba dia berpikir untuk merekrut dan mengajarkan Des agar bisa berguna untuk timnya. Terlebih saat dia melihat skillnya saat dikejar polisi tempo hari.
Singkat cerita, akhirnya Rick bersedia untuk membawa Des dan mengarahkannya ke jalan yang lebih baik. Dia langsung mengajak Des ke rumahnya dan dikenalkan kepada istrinya yang bernama Glenda. Hey. Hi. Hello, Miss Radin. Call me Glenda. What's wrong with you? Come on inside. We'll get you hooked up. Walaupun saat itu Glenda seolah-olah belum bisa percaya Des sepenuhnya karena latar belakangnya yang pernah menjadi seorang pencuri mobil. Tapi dengan keyakinan suaminya, dia pun berusaha percaya pada Des. Here. You ready? Yeah, I'm ready, man. Look, kid. This isn't a game. Yes, sir. So keep your head down and your mouth shut and we'll get through this summer. Keesokan harinya, Rick mulai mengajak Des mengikuti kegiatannya. Di pedok itu, Rick mulai mengenalkan Des kepada semua anggota tim, yaitu Bulger sebagai kepala mekanik, Harvey sebagai kepala tim, Robbie sebagai asisten mekanik, dan tentunya Trent sebagai pembalap utama. This is Des Truck. What? What's the problem? Next gen races, huh? Trent memperlihatkan gelagat yang gak senang akan kehadiran Des. Dia menganggapnya sebagai OB dan menyuruhnya membersihkan saluran air. Tapi Des selalu menanggapinya dengan sabar dan sebagai orang baru, dia terus berusaha bekerja dengan baik. Sorry, man. You totally could have used these. Yeah, thank you. Got it. Trent juga merupakan seorang pembalap dengan sifat sombong yang selalu menjelek-jelekan timnya untuk dijadikan alasan. Itu semua terjadi saat melakukan sesi latihan bebas pada seri balapan Lucas Oil Off-Road di sirkuit Lake Elsinore. Dia merasa nggak puas dengan performa mobilnya, dia juga selalu menyalahkan mekaniknya. Membuat tim itu kurang harmonis dan gak jarang sering terjadi kericuhan di antara mereka. Tires, Rick. All right, it's like I'm driving an Elsinore up there. We're starting in 10th. It's not the damn... Hal itu diakui Rick sebagai pemilik tim yang saat itu curhat kepada Des tentang ketidaksenangannya atas sikap Trent. Kemudian Rick mengajak Des ke sebuah tempat. Turbo V6. Maybe we should find out. ESX STI limited edition. How about this? You know what that is? Red Dragon. Di garasi pribadinya itu, Rick membuka identitasnya bahwa emang dulu dia seorang pembalap speed off-road atau super truck yang sangat terkenal. Tapi sebuah kecelakaan menimpanya dan mengharuskannya berhenti menjadi pembalap. Dan atas hal itu, Des berusaha mencari informasi tentang Rick di masa lampau hingga membuatnya semakin tertarik mendalami dunia speed off-road. Glen Helen Raceway as we head into our main event. Want to help me out with that? Now let's get it cleaned up. And Carl Renacenter will be starting out of row 2 today. It is on and Kyle Duke is on the throttle. Keesokan harinya, semua tim melakukan sesi kualifikasi untuk seri balapan di sirkuit Lake Elsinore. Seperti biasa, Trent melampiaskan kemarahannya kepada tim saat dia harus puas mendapatkan posisi ke-9. Ih, uyuhan. This next corner hard. See if that rattles her a bit. Direct! Hasn't anybody here worked on the truck? Anyone? Take it easy, brother. We'll get her ready. Blaine! Rick saat itu marah besar karena nggak tahu harus berbuat apa lagi agar bisa menciptakan mobil yang sesuai dengan keinginan Trent sebagai pembalap. Hingga kemudian Des memberanikan dirinya memberikan sebuah saran. Dia menyarankan membuka stabilizer suspensi dan tentu aja membuat Harvest dan Trent tertawa. Tapi saat Des menjelaskan bahwa ada pembalap senior yang pernah melakukannya, dari sana Bulger sebagai kepala mekanik langsung setuju. Why don't you try and go the other way? Got him a lot of podiums. Yeah, he had a completely different driving style. We lose all our traction. He's gonna slide into stands on every turn. Losing traction, we're gonna get in speed when we come out of those turns. Ternyata hal itu membuahkan hasil yang baik karena di seri balapan itu Trent bisa tampil maksimal atas idenya Des. Dia mampu bersaing dengan para pembalap edun seperti Carl dan Kylie yang menjadi langganan podium. Tapi saat merayakan kemenangan itu di podium, Trent gak mengakui bahwa keberhasilannya berkat ide cemerlang Des dan malah memuji Harvest yang sebetulnya gak ngapa-ngapain. Thank you. All right, once again, we got Trent Larry. Let's give him another hand, folks. Harvey Pearson, our crew chief. So I'm coming for you, Carl. Yeah, brother. All right, we did it. I'm back.
Masalah terjadi saat mobil mereka mengalami kerusakan pada persneleng. Mereka langsung memperbaikinya dan lembur sampai larut malam. Tapi saat mobil itu akan diuji coba, Trent malah pergi berpesta dengan dede-dede gemes penghuni sirkuit. Hingga dari sana semua setuju untuk menyuruh Des mengetes mobil itu. Go on, kid, suit up. All right, kid. Let's do it. Okay, all set. Shift it to second, real smooth. Pada awalnya semua meragukan, terlebih mereka khawatir Des akan mengalami insiden yang menyebabkan mobil itu rusak. Tapi dengan skill alaminya, malam itu dia membuat semua anggota tim cukup terkesan. Okay, now shift back down to second for the hairpin. Slow down. Secara tiba-tiba Trent malah menyerang Des. Dia nggak terima jika mobilnya dipakai orang lain yang dianggapnya sebagai pesuruh atau OB dalam tim. Sungguh kau tak tahu diri, Kisanak. Where are you going? No. Settle, man. Take it easy. Take it easy. I got. How about that? Keesokan harinya di pagi itu semua terlihat bingung karena ternyata Trent belum datang ke pedok. Padahal mereka harus melakukan sesi kualifikasi putaran kelima. Dan saat dia datang, Rick langsung memarahinya karena Trent saat itu masih dalam kondisi mabuk gara-gara in the hoy semalaman. Emosi Rick semakin memuncak saat Trent kembali memperlihatkan sifat sombongnya dengan memaki-maki tim itu. Hingga akhirnya Rick memecat Trent dari jabatannya sebagai pembalap inti dan menjadikan Des sebagai penggantinya. Are you still drunk? He's drunk. Yeah, boss. Chill out. Whoa! Hey, you're fired, Rick. Whoa! Hey, Rick, come on, man. Don't you ever put your hand. Adios, suckos. Harvey sebagai kepala tim juga ikut resign karena menganggap tim itu udah nggak punya peluang lagi. Tapi Bulger dan Robbie tetap setia bersama Rick dan mendukung Des menjadi pembalap. You gotta go off with your boy. It's your call. Oh, this is great. Bulger. Anyone else? All right, let's get this rig ready. Rick mengakali Des agar bisa lolos sebagai pembalap pengganti dengan membohongi panitia bahwa Des merupakan pembalap pro yang meniti karirnya di Meksiko. Dan akhirnya Des berhasil masuk ke dalam lintasan balap untuk melakukan sesi kualifikasi. Mereka berharap Des bisa tampil lepas walaupun saat itu pertama kalinya dia balap di lintasan speed off-road dengan para pembalap pro yang jauh berpengalaman. Yeah, no shit, he's going 10 miles an hour. Bringing up the rear in the number 7 Rockstar. Watch their lines and get to know the track. Akhirnya Des berhasil mendapatkan posisi ke-9 dan itu membuat tim bangga padanya. Karena emang faktanya Trent sebagai pembalap andalan selalu mendapatkan posisi yang sama dalam sesi kualifikasi. Tapi hal yang lebih membahagiakan terjadi saat panitia memberitahukan bahwa Des mendapatkan waktu tercepat saat memasuki lap terakhir. Dan itu membuat para sponsor masih bersedia mendukung tim Rick Redden. Radden returned to short course last year as a team owner, and so You just start right here. Setelah keberhasilan dalam debut pertama, Des berniat menjenguk adik kesayangannya. Saat itu dia diantar oleh Glenda yang emang mulai menyukai dan juga menerimanya. Seharian penuh Des menghabiskan waktunya bersama Tanya, membuat Glenda terharu sekaligus iri karena selama pernikahannya dengan Rick, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. You guys have fun? Look at what my brother won me. Kemudian tiba-tiba Sally datang sengaja menemui Des dan ternyata dia mendapat teror dari komplotan Serge yang merasa dikhianati oleh Des karena mobil curiannya berhasil dilacak dan disita oleh polisi. What happened? I didn't tell the cops nothing. You gotta convince him, not me. Beberapa hari kemudian Des kembali meminta Glenda mengantar menemui adiknya dan mengajaknya bermain bowling. Tapi saat itu Glenda mulai mencurigai Des yang tiba-tiba pergi ke sebuah tempat hingga dia berniat untuk membuntutinya.
Ternyata saat itu Des menemui Serge, dia sempat memberikan kembali uang yang pernah dia terima untuk sekedar menebus kerugian mobil yang disita polisi itu. Tapi dia ingin Des menggantinya dengan mobil curian lain dan tentu aja Des sontak menolak. Look, I had none. It's not that simple. All I know is the cops impounded that pretty rose you gave me. Dalam perjalanan pulang, Glenda memaksa Des mengakui apa yang telah dia lakukan. Des menceritakan fakta yang sebenarnya hingga membuatnya kecewa karena Des belum juga jerak berurusan dengan dunia hitam. Singkat cerita, seri balapan berikutnya diadakan di Las Vegas dan di luar dugaan Des bisa bersaing dengan para pembalap senior. Des terus menunjukkan skill terbaiknya agar bisa merangsek masuk barisan depan. Satu persatu dia berhasil menyalip pembalap lain hingga dia berusaha memperebutkan posisi ketiga demi bisa merasakan naik ke panggung podium. Dan berkat support dari timnya, dia pun berhasil finish di posisi ketiga. On to third place. Yeah, I see him. He gets inside of this. Truss is number 7 truck. Come on, man, come on. Gaining it past Kyle LeDuc and Jack. He's gonna try and go. So it looks like it's gonna be Rent-A-Center. Great race. What, me? Great race. Des dan timnya kini mulai blend in, merasakan kenyamanan dan gak ada batasan kecanggungan di antara mereka. Tapi seperti biasa, di setiap kebahagiaan yang lagi terjadi, pasti ada aja masalah yang akan menghampiri. Karena saat itu Glenda yang lagi di garasi tiba-tiba didatangi sekelompok pria jarangkung badak yang ternyata komplotan Serge, dan mereka berniat melakukan sabotase. Mereka merusak semua benda yang ada di sana. Glenda berhasil sembunyi dan selamat dari aksi barbar itu. Tapi saat dia akan menghubungi suaminya, tiba-tiba komplotan itu melakukan aksi yang lebih sadis, yaitu membakar garasinya. Glenda berakhir di rumah sakit dengan luka bakar di sebagian wajahnya. Tapi hal yang paling menyakitkan terjadi saat mobil off-road mereka satu-satunya mengalami kerusakan yang fatal dan gak bisa dipakai lagi. Padahal seri terakhir akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Dengan rasa bersalah, Des mengakui bahwa pelaku sabotase itu adalah komplotan Serge yang merupakan mantan rekannya dalam dunia hitam. Hingga dari sana emosi Rick gak bisa dibendung lagi karena menganggap semua kejadian yang menimpa istrinya ini karena masalah Des. Dan Rick kemudian mengusirnya. Walk away, kid. Just walk away. Rick, man. Walk away. Dalam situasi yang sangat membeliskan itu, Des seakan frustasi pada keadaan. Dia berpikir kenapa semua ini terjadi saat dia berusaha menjadi orang yang berguna dan menemukan kehidupan yang lebih baik. Dia pun memutuskan kembali menemui Serge karena emang problem hidupnya berawal dari sana. Des memohon untuk mengakhiri kerjasama mereka. Dia pun setuju dengan satu syarat, yaitu Des harus mencuri mobil Rolls Royce dengan warna yang sama sebagai pengganti mobil curiannya yang disita polisi. Those white folks must be doing something right. Tanpa pikir panjang, Des langsung setuju. Dia dan Sally bergegas mencari targetnya di sebuah klub malam. Dan tanpa kesulitan yang berarti, Sally berhasil mencuri kartu parkir dari pemiliknya. Kemudian Des bisa mencuri mobil itu dengan mudah. She's all yours. Tapi saat Des mengantarkan mobil curian itu, ternyata Serge berniat untuk membunuh Des. Terlebih dia curiga bahwa Des telah bekerja sama dengan polisi. Dan tiba-tiba ternyata para polisi menggerebek tempat itu dan Des kembali ditangkap. Tapi saat dia dimasukkan ke dalam mobil, ternyata di sana udah ada Komandan Freeman dan Sally yang udah menunggunya. Karena emang mereka telah kerjasama demi untuk menangkap komplotan Serge. Mantap. An anonymous tip came in our system. You gonna lecture me? Would it do any good? Could have got yourself killed here, kid. Kejutan yang lebih edun terjadi saat Rick dipanggil ke bengkel dan akan diperlihatkan sesuatu. Yang ternyata di sana udah ada Freeman yang membawa tim lain. Mereka merupakan alumni Next Gen Racer yang sengaja diperbantukan untuk mendukung Des dalam balapan Challenge Cup. Rose, Next Gen Racers, 2006. Simmons, Next Gen Racers, 1998. Ron Rickton, 2015. Challenge Cup merupakan balapan pramusim bertujuan menggait para sponsor di musim berikutnya. Freeman juga mengenalkan Rick kepada dua orang konglomerat.
Mereka berjanji akan memberikan sponsor jika Des berhasil menjuarai ajang Challenge Cup di awal pramusim ini. Hingga akhirnya mereka sepakat mengikuti balapan itu dan menyiapkan mobil semaksimal mungkin. Alright, team. Ajang balapan itu pun segera dimulai. Terlihat para konglomerat berlomba-lomba membidik tim balap terbaik demi untuk memberikan sponsornya. Glenda, Sally, dan Tanya ternyata juga hadir memberikan dukungan untuk Des dan timnya. Dan yang paling mengejutkan, terlihat tren mantan pembalap mereka yang kali ini akan menjadi musuh karena telah bergabung dengan tim Toyota. And a new sponsor. Protect the harvest. This should be interesting. Akhirnya balapan pun dimulai. Des berusaha menyalip para pembalap senior di depannya. Tapi saat itu Rick meminta agar tetap sabar dan menunggu momen tertentu. Pembalap lain mulai berguguran karena mengalami insiden kecelakaan. Des berhasil merangsak masuk barisan depan. Ketegangan terjadi saat dia bertarung melawan tren hingga saat di tikungan Des berhasil menyalipnya dengan jenius. Tinggal menyisakan 4 peserta. Des berhasil menempel René Zender sebagai pimpinan balapan saat ini. Tapi saat Des berniat menyalipnya, tiba-tiba mesin mobilnya mati dan sulit dihidupkan. Hingga saat akan dinyatakan gugur, Bulger menyuruh Des menutup pompa bensin karena mobilnya mengalami banjir bahan bakar. Okay, I'm trying it now. Akhirnya Des kembali melaju di formasi awal dengan posisi 4, tapi dengan segala tekad dan skill yang dimilikinya, dia terus berusaha menyusul satu persatu pembalap. Dan akhirnya Des berhasil menjuarai ajang Challenge Cup tahun ini, dan tim mereka mendapatkan sponsor dari seorang konglomerat reja minyak Amerika. Di atas podium semua terjawab bahwa keberhasilan bisa didapatkan oleh siapapun tanpa mengenal status, warna kulit, dan dari golongan manapun. Americans love to race, wants to take you down, but being the fastest. Beberapa hari kemudian, Freeman terlihat lagi mengatur sebuah jalan raya karena ternyata akan dilakukan drag race antara Des melawan Rick, bosnya sendiri. Dan tiba-tiba, You ready, kid? I got $20 on you. tamat. Nah, gimana Brad? Seru banget kan filmnya? Mobilnya bisa terbang-terbang gitu. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah hijrah untuk berubah ke jalan yang lebih baik itu emang berat, tapi percayalah sesuatu yang indah telah menunggu kita saat kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu, salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye!